nggak terlalu menggebu-gebu. Cita-citamu apa? Dia nggak suka belajar yang di meja. Pusing gitu loh, palanya. Agak stres nggak sih punya kakak yang wah rajin banget ini, kemudian gedenya jadi ustazah lagi gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Cuman kayak, kok aku punya kakak kok rajin banget gini, kok aku males ini belajar, nggak suka belajar. Terus kalau waktu SMK aku pernah belajar matematika beneran pusing palanya Kak. Oh gitu. Terus bawa pingsan. obat. Bawa obat ke kelas. Oh gitu, kayak gitu. Oke. Nah, ini Ustazah Oki, ini kan dia sekarang muncul dengan dirinya sendiri yang betul berbeda, sangat ekspresif gitu ya. Ini kalau dari keluarga gimana ngelihatnya? Gini, jadi alhamdulillahnya orang tua Oki tuh melihat setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin Oki atau adik Oki nomor 2 tipe belajar yang di meja, yang serius gitu. Kalau Ria tuh tipe belajar yang kinestetik, semakin banyak gerak dia semakin dapet ilmunya. Kemudian alhamdulillahnya orang tua Oki melihat setiap anak punya selain gaya belajar dan potensi yang berbeda itu, salah satunya Ria itu lebih senang kepada dunia kreativitas. Jadi itu yang akhirnya disupport terus. Jadi dia ini bolak-balik dipanggil guru BP karena ketawa melulu di kelas. Bercanda terus, ketawa terus. Seandainya guru BP-mu tahu ketawanya itu mendatangkan uang. Iya ya. Semoga nonton sekarang ya. Anak-anak ini juga nih, sama kayak penonton-penonton kita kan ketawanya mendatangkan. Itu video yang di belakang, foto yang di belakang yang lagi muka jelek kenapa ditayang? Iya nggak apa-apa biar ketahuan. Ustazah Oki juga begitu pernah sama. Ini kan lagi kita kan cewek-cewek semua keluarga, jadi suka lucu-lucuan di kamar. Jadi gitu. ini yang paling apa yang paling membuat ceria keluarga kali ya, paling ribut, paling kita ramai. agak flat sih hidupnya. Siapa? Kita, aku sama adikku nomor 2 lurus gitu ya kan. Nah, Waras kalau lah, dia- Waras ya. waras Kalau gitu. kamu agak eksperimental. Nah, ini kabarnya dengan menjadi sosial media itu kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Bisa mental keluar. Iya benar begitu. Apa udah bisa beli apa aja? Apa sih tuh yang terparkir di rumah itu yang warna merah itu? Diparkir di rumah, ya ampun bajai. Alhamdulillah sudah punya kendaraan sendiri sekarang. Oh, Dari hasil Instagram. dari hasil Instagram 1,1 juta itu follower itu. Jadi sekarang aku tuh posting tuh mikirnya setiap posting ngundang rezeki, posting ngundang rezeki gitu. Dan tentu berbagi kebaikan. Betul. Jadi kamu tetap mikir kreativitasnya seperti apa ya ini 1,1 juta ini. Nah ini tiap hari dia buat konsep juga, jadi berpikir kan ini gimana ya konsepnya apa ya? Karena dia buat Instagram. Setiap malam tuh pasti mikir sebelum tidur, aduh besok buat video apa ya, besok buat video apa ya. Nah ini udah berapa lama kamu mulai mendapatkan penghasilan dari hobi kamu di Instagram ini? Baru dari awal tahun. 6 bulan. Baru Awal tahun sudah bisa. Ini mobilnya kayak satu nyicil. rahasia. Enggak pengen tahu nyicil apa Nggak, cash? DP-nya lebih besar tapi kemudian ada cicilannya. DP-nya lebih besar dari awal tahun ya. Berarti kira-kira belum sampai 9 bulan ya? Belum. Ini bentar lagi mau Iya makanya udah nyicil mobil gitu ya, luar biasa loh. Alhamdulillah. Nah jadi kalau mungkin ada di rumah Jadi saya nggak perlu ini ya transfer lagi ya? tetap. Manggilnya apa? Mbak Oki. Mbak Oki kalau nggak ditransfer cicilannya macet itu. Enggak dong, kan udah penghasilan sendiri. Nah ini ada bocorannya nih katanya. Ria Ricis adik Oki Stiana Dewi dibayar 1 juta. Sekarang udah naik. Sekarang udah naik ya. Jadi hitungannya per follower. Per berapa follower hitungannya? Enggak sih. Setiap naik berapa follower naik? 100.000 followers naik. 100.000 follower, 100.000 follower. Tapi yang naik. terakhir yang dari 1M ke 1,1 belum naik lagi. Jadi nunggu sampai berapa M dia naik lagi? Ada deh. belum tahu. Makanya follow aja lah udah. Tolong follow ya, tolong dibantu di cicilan mobil belum. Tapi dia memang harus, tapi dia memang niat karena dia ngerasa, Ria itu ngerasa kalau ada teman-teman yang laku jualannya karena dia endorse dia bahagia gitu. Jadi Jadi saling membantu sebetulnya ya. Oke. Nah kita lihat seperti apa sih kreativitas Ricis ini di Instagram. Kita lihat yang berikut ini. I'm too tired. Ini AA ya? Iya mbak, saya AA. Biasa dibayar berapa mbak? Ya tergantung mbak, kalau suara saya semakin besar, bayaran saya juga semakin besar. Tapi mbak ini AA kan? Iya mbak, saya AA, anak alay, yang biasanya pagi-pagi itu mbak. Oh my gosh!
Obatnya. Yang pas pakai dot itu dot siapa? Mariam. Mariam ya. Maaf ya, maaf. Tahu nggak sih kalau dotnya dipakai? Nggak tahu. Dia mau main ngambil. Ada reaksi dari Mariam? Ada reaksi dari Mariam? Ada mungkin. Habis sebelum ngedot tuh dia tahu aroma-aroma. Langsung aroma. Oke, sekarang kita tantang ini sebetulnya seberapa sigap dia untuk melakukan dub smash. Ini kita akan pertontonkan. Ini adalah satu video yang memang banyak sekali di dub smashin oleh orang-orang begitu ya. Kita lihat inilah yang pertama. Karena suami teman Anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek. Makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan. Maaf, itu poin 1. Ayo coba. Bisa ya? Oke. Fokus ke Ricis. 3. Oh sana. Mana? 2. Karena suami teman Anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek. Makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan. Maaf, itu poin 1. Harus lebih galak. Lebih tegas dan lebih galak. Ustazah Oki dia waktu itu kan sarapannya sama kakak-kakaknya kayaknya beda ya. Selain makan nasi, aku makan mercon, air nasinya itu Chandra. Enggak, kamu kayak makan mercon gitu ya. Tapi karena Oki pernah dulu berada di posisi yang dunia remaja, dunia yang aktif, yang penuh dengan keceriaan, sehingga Oki memahami proses yang sedang Ria jalani sekarang. Emang Ustazah Oki dulu juga begitu? Enggak, lebih kalem. Enggak, dia mau Lebih nyamain, datar. nggak Oh bisa. iya. Bisa. Mau mengembalikan masa mudanya. Nggak bisa. Biar banyak followers juga. Maaf, tidak bisa. Maaf. Oh gitu. Nah, Ustazah Oki ini kan melihat sesuatu yang luar biasa yang dia tanpa sengaja diciptakan gitu. Nah, kalau keluarga sendiri ngelihat bagaimana? Waktu dengar bisa nyicil mobil gitu. Sebenarnya lebih karena Ria bisa menyalurkan, dia punya konsep, kemudian ada kelucuan, kemudian Oki juga selalu mengingatkan harus ada kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan semakin banyak follower, artinya semakin banyak yang contoh, semakin ada tanggung jawab untuk melakukan yang kebaikan. Jadi kita berpikir selama itu dialirkan ke jalan yang positif, sosial media itu kenapa tidak? Salah satunya menyalurkan hobi, potensi, pekerjaan ada di situ juga. Nanti lambat laun bisa lebih banyak lagi video dakwahnya. Jadi kalau ada dakwahnya pun juga disampaikan dengan gaya anak muda gitu. Betul, itu Jadi dia lebih mudah diterima. Tapi ada nggak sih orang-orang yang komentar di Instagram ini adiknya Ustazah Oki? Jadi paling Kecilan sebel amat. tuh kayak gitu. Sering kayak gitu. Ada Banyak. Terus kamu jawab apa? Sebel nggak sih? Awalnya sih sebel, tapi lama-lama biasa aja. Kakaknya pengen tahu sebel nggak sih? Biasa aja. Ya, Bohong. Awal fitnah atau fakta? Dari katanya sebel. Awal-awal sebel, tapi karena udah terbiasa, lama-lama biasa aja. Sebelnya kenapa? Apa yang membuat kamu sebel? yang suka dibanding-bandingin Iya, ya siapa sih yang seneng anak kembar aja ada bedanya gitu, apalagi kakak adek 6 tahun pula gitu kan jauhnya, jadi ya sebel aja. Beban nggak kamu bawa Ustazah Oki itu dikenal dengan yang begini, yang diteladani oleh istilahnya banyak orang yang wah gitu, ini kan image-nya kuat sekali nih Ustazah Oki. Kamu merasa terbebani nggak gitu dengan kamu yang emang beda banget gitu genrenya? Awalnya iya, tapi lama-lama biasa aja. Cuile. Awalnya beban berat. Apa yang kamu takutkan, Ricis? Hah? Awalnya kan kamu terbebani. Apa yang kamu takutkan? Nggak ada sih, nggak ada. Cuman apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi karena mungkin kakak kamu orangnya pengertian kan? Nggak. Dan aku beruntung sekali. Itu gengsian loh. Kalau ngomong kata-kata ini tuh berarti sesuatu yang sangat berharga untuk sampai dia Aku nggak pernah ngomong manis-manis sama keluarga aku sendiri, aku nggak pernah. Tapi keluargamu sendiri pada manis-manis sama kamu ya? Nggak juga. Oke, apa pesan lagi buat Ricis? Ini kan tadi bahwa kalau memang mau sesuatu yang kreatif juga tetap harus ada pesan yang baik buat orang. Apalagi sih yang mau disampaikan nih buat adiknya yang masih semester 5, masih kuliah di komunikasi begitu apa? Sekarang alhamdulillah Oki bersyukur sekali karena Ricis Ria cantik dan manis ini. Ada kepanjangannya? Kepanjangannya gimana? Ria cantik dan manis. Oh, Ricis itu Ria cantik dan manis dan kamu memilih dipanggil Ricis, Masya Allah, luar biasa loh. Itu nama artis gitu. Nggak, tapi Oki bersyukur karena pada akhirnya Ria mengetahui passionnya dalam bidang apa, kemudian keluarga mendukung dan semua orang kan by proses, jadi kita nggak bisa bilang oh itu salah, itu nggak boleh dilakukan, tidak, kita memahami pelan-pelan diarahkan untuk jauh lebih baik lagi. Kalau dalam memilih jodoh ada pesan nggak buat Ricis? Dia udah sampai? Kemarin dia curhat sama aku, ada yang naksir aku gimana ya, dia bilang gitu. Terus aku bilang katanya jodoh
jodoh sampai halal. Jadi Jomblo jangan. sampai jomblo halal. sampai halal. Jadi ntar Jomblo sampai pacarannya pas kapan? Sudah halal. Pas nikah aja ya. Ini benar dari hati yang paling dalam untuk berkata. Halal ikhlas dong. Ikhlas. Itu